Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andina Putri Aulia yang akan membahas seputar menulis ilmiah. Kali ini pembahasannya adalah metodologi dan cara kerja penelitian. Kira-kira apa sih metodologi dan cara kerja penelitian? Yuk, kita bahas. Pembahasan yang pertama yaitu metode penelitian. Metodologi penelitian adalah langkah-langkah yang logis dan sistematika berdasarkan paradigma yang benar untuk mendapatkan dua kebenaran, yaitu kebenaran formal yakni kebenaran metodologi dan kebenaran material yakni bahasa segi objek penelitian. Studi tentang metodologi penelitian bahasa berarti mempelajari cara-cara atau aturan kerja penelitian yang objeknya adalah bahasa, baik dalam ragam lisan maupun tulisan dan semua variabelnya untuk dideskripsikan atau digeneralisir sehingga masalahnya terpecahkan secara logis, sistematis, dan objektif. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu kerja ilmu yang menggunakan metode atau prinsip-prinsip ilmiah yang cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah ilmiah. Yang kedua, didasarkan atas teori untuk dikaji dan diuji. Yang ketiga, menetapkan tindakan penyelesaian atau metodologi. Yang keempat, verifikasi data ke objek penelitian. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dalam kawasan empiris, yaitu kawasan yang dapat dilakukan dalam dunia nyata, bukan hanya dalam dunia ide. Pembahasan selanjutnya adalah cara kerja penelitian. Bagaimana sih cara kerja penelitian? Simak baik-baik ya. Kerja penelitian sering disebut dengan logiko-hipotetiko-verifikatif. Artinya, penelitian itu berangkat dari adanya masalah yang logis, kemudian dicari teori-teorinya untuk direduksi menjadi sebuah hipotesis. Sesudah itu, mendapatkan temuan penelitian dan akhirnya terpecahkan masalah yang dirumuskan dalam suatu kesimpulan penelitian. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini terdapat langkah kerja penelitian. Yang pertama, masalah kebahasaan yang logis, teoritis, sistematis, dan objektif. Dan inilah langkah kerja penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Langkah kerja penelitian kualitatif itu dimulai dari masalah kebahasaan, lalu didukung oleh teori bahasa yang melandasi masalah, dibuatnya hipotesis, kemudian menggunakan metode penelitian, lalu data di lapangan, temuan penelitian, melakukan uji hipotesis, kemudian hasilnya diterima atau ditolak, lalu dibuatnya simpulan penelitian, implikasinya, dan diakhiri dengan generalisasi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, pada penelitian kuantitatif ini dimulai dengan adanya masalah kebahasaan, lalu didukung teori-teori yang berkaitan dengan masalah, penggunaan metode penelitian, verifikasi data di lapangan, temuan penelitian, dan diakhiri dengan kesimpulan penelitian. Langkah kerja penelitian yang kedua yaitu generalisasi dan deskripsi dimaksud atas dasar hasil penelitian observasi terhadap sampel yang representatif. Oleh karena itu, suatu kerja penelitian bahasa bukan sekedar memburu dan mengumpulkan data, tetapi harus ada suatu yang akan diuji, dianalisis, dan disimpulkan sehingga menjadi teori baru atau pengembangan dari teori yang ada yang berkaitan dengan ilmu bahasa. Selanjutnya, yang ketiga adalah penelitian kebahasaan bermaksud untuk menemukan sesuatu yang baru.
bukan sekedar mengorganisir data yang telah diketahui dan harus mempunyai nilai tambah yang ilmiah dalam mengisi khasanah ilmu bahasa. Penelitian yang hanya sekedar mencari dan mengumpulkan data secara menstabulasikannya sebenarnya belum memadai untuk disebut suatu penelitian, karena penelitian merupakan hasil atau proses dari penemuan yang baru. Selanjutnya, yang keempat, kerja penelitian bahasa berada dalam ruang lingkup internal ilmu bahasa, meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik, dan juga eksternal ilmu bahasa yang meliputi metode pengajaran bahasa, desain pembelajaran bahasa, motivasi belajar siswa, tuturan seseorang dikaitkan dengan status sosialnya, wilayah kejiwaannya, dan sebagainya. Yang kelima, observasi dan deskripsi yang akurat memerlukan alat ukur atau instrumen, perhitungan, dan analisis yang tepat. Hal ini berguna untuk mengolah data penelitian bahasa sehingga dapat membuahkan penemuan yang akurat dan representatif. Selanjutnya, yang keenam, suatu kerja penelitian memerlukan fokus dan dilakukan dalam rangka penemuan dan pengembangan bangunan ilmu pengetahuan bahasa. Pengembangan yang dilakukan yaitu pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip dan teori-teori bahasa yang memiliki kekuatan prediksi yang akurat atau deskripsi terhadap data untuk membangun teori yang baru. Selanjutnya, yang ketujuh adalah suatu penelitian bahasa dirancang dan diarahkan guna memecahkan masalah kebahasaan. Penelitian bahasa ini mengandung sekurang-kurangnya dua variabel bahasa, yakni variabel internal bahasa dan variabel eksternal. Yang kedelapan, penelitian bahasa menuntut keahlian dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Selain itu, teori-teori atau konsep-konsep yang berhubungan atau mendukung terhadap masalah yang ditelitinya juga harus dikuasai. Peneliti yang tidak memahami masalahnya tidak akan bisa dalam mengambil keputusan atau kesimpulan dari sebuah penelitian yang dilakukannya. Selanjutnya, yang kesembilan, penelitian bahasa diwarnai oleh upaya yang objektif dan logis. Maksudnya, penelitian tidak boleh dilakukan dengan emosi atau perasaan, apalagi penuh dengan tafsir peneliti sendiri. Untuk itu, seorang peneliti harus mengupayakan validitasi baik terhadap prosedur yang digunakan maupun terhadap data yang dikumpulkan dan disimpulkan. Selanjutnya, yang ke-10, penelitian menuntut kesabaran dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ke-11, kerja penelitian memerlukan paradigma, cara pandang yang jelas dalam melihat suatu masalah yang terjadi di sekitar. Itu dia penjelasan dari saya tentang metodologi dan cara kerja penelitian. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.